Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ada yang sakit hari ini? Tidak ada, tapi kegiatan lagi ya? Tidak apa-apa. Seperti biasa, mari kita berdoa dan dilanjutkan dengan juz amma terlebih dahulu. Silakan Mas Singgih untuk dipimpin berdoa. Siap, track. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu lagi, masih sehat, tangan mata kita bisa membaca juz amma. Alhamdulillah. Bu Yuli minta kalian berdiri dulu, kita senam dulu. Senam jari saja, aerobik. Kita senam jari saja, bisa yang dua tangan, satu tembak, satu V. Gini, satu tembak, satu V. Gini, ya. Yang satunya lagi, jempol dan jari manisnya. Sambil nyanyi mulutnya. Oke? 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Lagi. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ganti. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendali kuda supaya baik jalannya. Cepat ganti jari. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk lagi. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Semua susah. Kita masuk materi baru setelah kemarin masuk iman kepada hari akhir. Kita masuk judulnya etika komunikasi dan pergaulan dalam Islam. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian tentu saja harapannya memahami. Mbak Liana, apa yang pertama? Memahami bagaimana etika dan pergaulan komunikasi dalam Islam. Ditambah bagaimana caranya ketika kalian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan untuk Mas Dimas, coba. Kalau misalkan kalian atau kamu melihat ada seorang anak yang lagi viral ini, seorang anak memanggil gurunya dengan panggilan nama tanpa mengambil depan Bu atau Pak. Bagaimana tanggapan Dimas? Menasehati. Harus dengan Bapak atau Oke. Tepuk tangan dulu untuk Dimas. Kalau istilah etika itu secara Islam nama lainnya apa? Apa? Pinter. Adab. Nama lain dari etika adalah adab atau aturan. Tata tertib. Adab di sekolah, adab terhadap guru, adab terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap tetangga. Kalian semua makhluk sosial atau tidak?
Iya, bisa hidup sendirian. Otomatis kita ketemu dengan manusia lain, ya kan? Ketemu guru, bertemu dengan Pak Kiainya, bertemu dengan teman, bertemu dengan tetangga. Berarti harus punya atau tahu yang namanya etika. Dalil tentang etika dalam pergaulan dan komunikasi dalam Islam. Apa saja, Mas Ardianto? Dalilnya. Surat An-Nisa ayat 8. Surat An-Nisa ayat 8. Dalil pertama tentang adab atau etika berkomunikasi dan pergaulan dalam Islam. Yang pertama adalah dalilnya surat An-Nisa ayat 8. Minta tolong dibacakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila suatu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekadarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Oke. Yang pertama poinnya adalah apabila kalian bertemu dengan anak-anak maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Pernahkah kalian ada yang mengejek, menghardik, menghina anak yatim? Pernah tidak? Apa kita harus menjaga lisan kita baik terhadap anak yatim maupun dengan yang lainnya? Kenapa? Yatim dan piatu itu diberikan kemuliaan dari Allah yang namanya lisannya itu mustajab, mandi. Lisannya itu makbul, artinya gampang terkabulnya. Maka jangan sampai, terutama misal yang biasanya guyon, Mas Dimas, gitu, sudah tahu temanmu itu misalnya ditinggal bapak atau ditinggal ibunya, jangan kamu panggil dengan nama yatimnya. Atau misalnya piatunya, jangan. Karena apa? Jika perasaan si temanmu itu tersinggung, kemudian dalam hatinya bahkan berdoa, masih dalam hati saja loh, itu bisa terkabul. Apalagi sampai ngomong. Ya, maka jangan sampai kamu berkata kotor, berkata kurang baik, berkata menghina terhadap anak-anak yang diberikan kemuliaan tersebut. Paham? Mudeng? Oke. Kira-kira membuat kelompok? Sudah membuat kelompok ya? Materi Bu Yuli kirim melalui kelompok. Di dalam link Padlet itu silahkan kalian berdiskusi di dalam satu kelompok ini mengenai materi dan juga jawaban dari soal yang sudah Bu Yuli sampaikan di dalam Padletnya. Minta tolong Mas Singgih di-sharekan di grup. Sudah belum? Yang Padlet. Ya. Nama asli ya, nama asli, kemudian komentar, berikan jawabanmu terhadap pertanyaan yang sudah Bu Yuli siapkan. Setiap orang menjawab di dalam Padlet ini. Silakan berkelompok, kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan diskusi. Sudah dikerjakan? Oke. Setelah ini sudah berdiskusi ya bagaimana etika komunikasi terhadap teman, guru, tetangga, orang tua. Setiap kelompok silahkan menunjuk 3 orang teman untuk berpresentasi, untuk menyampaikan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan. Siap untuk presentasi terlebih dulu? Oke, yuk semuanya beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silahkan, yuk tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Cara etika komunikasi terhadap teman yang kami temukan adalah tidak memanggil teman dengan nama orang tuanya, tidak saling menghina antar teman, menghargai teman, berbicara dengan sopan dan tidak menghina dengan nama samaran, bersikap sopan, menghargai perasaan, dan mendengarkan dengan baik. Tidak memotong pembicaraan teman, gunakan kata-kata yang sesuai dan jaga intonasi. Serta bersikap sopan dan mendengar serta memahami saat teman bercerita. Hasil karya kami adalah cergam bisa dilihat pada layar monitor. Di sini menceritakan tentang anak pindahan yang cadel terus diejek, lalu gurunya menasehati supaya menghargai perbedaan karena tidak semua manusia itu sempurna. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu. Oke, tadi etika komunikasi terhadap teman. Hasil karya dari kelompok 3 adalah membuat cergam. Aplikasi yang digunakan apa, Mbak? Oke, dari Canva ya. Dibuat cergamnya. Ceritanya tentang pertemanan, bertemu etika, bertemu dengan teman baru yang memiliki kekurangan. Oke. Untuk kelompok yang lainnya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana cara etika komunikasi terhadap guru? Yaitu berkata sopan, tidak melawan kepada guru, taat. Saat bertemu guru itu harus disapa, menghormati guru. Berbicara dengan tutur kata yang baik, tidak berkata kasar. Mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana cara etika berkomunikasi terhadap orang tua? Ketika saya berkomunikasi terhadap orang tua, saya menggunakan kata yang baik dan menggunakan tutur kata lembut, tidak membentak-bentak. Dengan berbicara dengan baik, selalu membantu orang tua, berperilaku baik, menghormati orang tua, merawat mereka di hari tua dan menyayangi mereka dengan tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana cara etika berkomunikasi terhadap tetangga? Jangan menyinggung kekurangan, sering menyapa tetangga, berkata sopan, dan tidak menyakiti hati tetangga, tidak sombong terhadap tetangga. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya. Judulnya tentang etika terhadap tetangga. Tadi Bu Yuli dengar, tadi hasil diskusinya menyampaikan menjaga privasi tetangga ada. Kemudian berbicara sopan, ramah, apalagi membantu jika tetangga sedang mengalami kesulitan. Ya, tetangga itu ya saudara terdekat kita. Coba kalau kita punya hubungan yang buruk terhadap tetangga, kita punya kesulitan, misal rumah kita kebakaran misalnya, atau mungkin ada saudara kita meninggal, atau bahkan keluarga kita sakit di rumah, kalau kita tidak berteman baik
ya berkomunikasi baik, bergaul dengan baik terhadap tetangga, bisa jadi tetangga kita apatis atau cuek terhadap kondisi kita, ya. Maka penting bagi kita, Mas Dimas, Mas Rakan, Rehan, ya, menjaga hubungan baik dengan tetangga. Ya, tadi sudah diskusi pertama, etika terhadap teman. Yang kedua, etika terhadap orang tua. Kemudian etika terhadap guru. Yang terakhir kita diskusi terhadap tetangga. Harapannya kalian semua bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu nggak prinsip dalam prinsip komunikasi? Yang pertama, kaulan sadidan, artinya apa? Berkata benar, berkata benar. Ya, cerita kalau di Upin Ipin itu yang drama, ada maling, sampai 3 kali ternyata bohong. Maka yang ketiga kalinya tidak akan dipercaya. Inilah pentingnya kalian berkata benar. Kemudian kaulan baligon. Kaulan baligon, perkataan yang jelas. Kalau ada yang ngomong, Adit nanti ya, jelas gak? Tidak, sehingga pesannya itu tidak tersampaikan. Yang ketiga, kaulan maisuron, artinya perkataan yang mudah, yang baik, tidak kasar, mudah diterima. Lanjutnya, kaulan artinya perkataan yang mulia, tadi tidak menghina, tidak mengejek, menggunakan kata yang baik, panggilan yang baik. Lanjut, kaulan layyin. Oke, kaulan layyinan artinya apa berarti? Perkataan yang lembut, berbicara tidak menyakiti perasaan orang lain. Oke, Bu Yuli sudah siapkan soal yang kalian kerjakan ya di media wall. Media wall ini Bu Yuli tadi sudah minta kalian mengerjakan tugas melalui, ada yang melalui Canva, bagus. Ada yang mengerjakan tugas melalui Padlet, bagus, sudah bisa. Kemudian kita akan mengerjakan soal. Kalau biasanya Bu Yuli pakai Quizizz, kemarin sudah pakai Quizizz juga kan? Kita pakai media yang dulu pernah zaman kelas 1, namanya Word Wall. Sudah? Sudah? Silakan dikirim di grup, sudah? Silakan dibuka dulu media Word Wall-nya. Ya, sudah belum? Baru berapa ini? Baru 10. Bisa menjawab tidak? Ya, yang jawab 2 orang. Apakah yang lainnya belum selesai? Ya, sudah mengerjakan semua? Sudah, alhamdulillah. Ada yang bisa mengerjakan 1 soal? 2 soal? 3? 4? 5? Ada 6? Oke, 1, 2, yang lainnya? Oke, melanjutkan. Baik, ya. Hasil kesimpulan pertemuan hari ini berarti kita sudah belajar apa saja? Yang pertama? Etika, pergaulan, dan komunikasi. Etika tadi nama lainnya adalah adab. Tadi sudah diskusi tentang etika terhadap guru, oke, terhadap teman, terhadap orang tua, ditambah lagi terhadap tetangga. Oke, hadisnya yang paling utama karena kita ya makhluk sosial, harus berteman, harus bertetangga dan yang lain-lainnya, maka yang dijaga adalah lisannya. Yang dijaga apa, Mas? Lisannya. Hadisnya bagaimana? Mangkana
yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Oke, paham semua? Bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa? Insya Allah bisa. Cukup sekian ya hari ini. Semoga mendapatkan manfaat dari pertemuan hari ini. Bu Yuli tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.